Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak dan Bapak Ibu serta wali peserta didik? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, penuh semangat, dan mendapatkan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bapak dan Ibu, mengingat kondisi daerah kita saat ini masih pandemi virus COVID-19, saya hanya ingin mengingatkan jaga keluarga dan patuhi protokol kesehatan untuk bersama-sama kita maju dan memerangi atau menjaga perkembangan virus corona. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang operasi himpunan. Seperti pada bilangan dalam matematika, himpunan juga mempunyai operasi yang artinya adalah hitungan atau hubungan antar himpunan itu ada apa saja. Yang sebelumnya, himpunan dan pengertiannya sudah pernah dipelajari kemarin, yaitu bahwa himpunan adalah kumpulan benda-benda yang sudah didefinisikan dengan jelas. Sekali lagi, himpunan adalah kumpulan benda-benda yang sudah didefinisikan dengan jelas. Artinya, anggotanya jelas. Setiap orang yang membaca atau orang yang mengetahui bahwa himpunan tersebut itu anggotanya pasti. Ya. Tidak ngambang, tidak abu-abu, ya, tidak mengandung banyak pengertian. Itulah pengertian himpunan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang operasi himpunan yang sebelumnya juga kalian sudah belajar pada saat minggu yang kemarin tentang himpunan semesta dan himpunan bagian. Apa itu himpunan semesta? Nah, himpunan semesta adalah himpunan yang semua unsurnya merupakan induk dari himpunan yang sedang dibicarakan. Sekali lagi, himpunan semesta adalah himpunan yang semua unsurnya atau semua anggotanya merupakan induk dari himpunan yang sedang dibicarakan. Contohnya, himpunan A ada Minggu, ada Senin, dan ada Selasa. Maka himpunan semesta dari A itu dapat berupa himpunan nama-nama hari. Atau himpunan semesta dari A bisa disebutkan juga himpunan nama-nama hari dalam satu minggu. Atau bisa yang lain, yang Minggu, Senin, Selasa itu ada di dalamnya. Ya, itu yang dinamakan dengan himpunan semesta. Nah, kalau himpunan bagian adalah himpunan yang merupakan bagian dari himpunan tertentu. Pak Ali ulangi, himpunan bagian adalah himpunan yang merupakan bagian dari himpunan tertentu. Contoh, diketahui himpunan A. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6.
maka bagian atau himpunan bagian dari himpunan A itu dapat berupa himpunan yang anggotanya 1, himpunan yang anggotanya 2, anggotanya 3, dan seterusnya sampai himpunan yang anggotanya 6 saja. Atau himpunan yang anggotanya 1 dengan 2, 1 dengan 2 dengan 3, dan seterusnya. Sehingga himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 nanti akan diperoleh sebanyak-banyaknya dengan aturannya nanti kalian bisa baca di dalam buku paket tentang banyaknya himpunan bagian suatu himpunan dapat dihitung berapa jumlahnya. Ya. Itulah himpunan semesta dan himpunan bagian. Nah, kalian sudah ketahui bahwa di dalam bilangan matematika itu setiap jenis bilangan kalau digolongkan atau kalau dinyatakan dalam suatu kurung kerawal bisa dinyatakan atau bisa dibilang suatu himpunan. Contohnya himpunan bilangan asli atau namanya A, maka bilangan asli itu anggotanya bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itulah himpunan bilangan asli. Yang berikutnya himpunan bilangan cacah atau dilambangkan dengan huruf C. Maka himpunan bilangan cacah anggotanya bisa 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ada lagi himpunan bilangan bulat yang anggotanya adalah ini semua. Ada lagi himpunan bilangan rasional. Nah, nanti kalian tahu ya, bilangan rasional itu yang seperti apa. Itu semua kalau ditulis dalam bentuk himpunan, maka bisa dinamakan dengan himpunan bilangan. Nah, himpunan dapat dinyatakan dengan diagram Venn. Nah, apa itu diagram Venn? Diagram Venn merupakan gambar atau diagram atau grafik atau skema yang pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan asal Inggris yang bernama John Venn. Jadi yang menemukan diagram Venn adalah John Venn. Ya. Dalam diagram Venn itu himpunan semesta dinyatakan dengan bentuk persegi panjang, sedangkan himpunan yang lain di luar semesta dinyatakan dalam kurva sederhana dan anggotanya diwakili oleh noktah-noktah atau titik-titik untuk menyatakan anggotanya. Dan apabila tidak ada himpunan yang sama antara himpunan A dan B, maka lingkaran dalam himpunan tersebut tidak saling berpotongan. Coba kita perhatikan ya. Yang contohnya ini. Nah, ini dia. Ada dua contoh. Ya. Yang pertama adalah diagram Venn di mana himpunan S-nya itu dikotakin sini. Himpunan A-nya adalah yang ini, himpunan B-nya adalah yang ini. Nah, ini antara anggota A dan anggota B tidak ada yang sama, sehingga gambarnya terpisah atau tidak berpotongan. Nah, sekarang kalau contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah himpunan atau diagram Venn dari suatu himpunan yang mana semestanya adalah yang persegi panjang, himpunan A itu yang sebelah sini, himpunan B yang sebelah sini, dan himpunan C yang sebelah sini. Nah, di sini A dengan B dan C tidak ada yang sama,
tetapi B dengan C ada yang sama anggotanya, maka gambarnya berpotongan seperti ini. Itulah cara menggambar diagram Venn. Nah, kemarin pada saat kalian PTS itu ada soal yang gambar diagram Venn, kamu disuruh menentukan anggota himpunan suatu gambar tersebut. Kita lanjutkan. Sebelum dilanjutkan operasi himpunan, sampai sini kalian jelas? Nah, apabila belum jelas, silahkan kalian ulang videonya dari atas, terus kamu amati, kamu cocokkan dengan catatan yang ada di buku. Kalau memang kalimat atau perbendaharaan katanya masih kurang, baca buku paketnya halaman 136 ke atas. Jadi mulai dari 136. Oke. Sekarang kita lanjutkan operasi himpunan. Operasi himpunan itu ada 4 macam, ya, yaitu gabungan 2 himpunan, irisan 2 himpunan, selisih 2 himpunan, dan komplement dari sebuah himpunan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu gabungan 2 himpunan. Ya, tentunya himpunannya nggak hanya 2, bisa lebih dari 2, ya, tapi pada prinsipnya sama. Apa itu? Nah, operasi himpunan yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah gabungan. Gabungan 2 himpunan A dan B. Gabungan dari 2 himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Jadi anggota himpunan A dan anggota himpunan B digabung jadi satu, ya, ditulis dalam sebuah himpunan yang baru, itulah dinamakan dengan gabungan 2 himpunan. Ya. Nah, secara matematika ditulis dengan seperti ini. A gabung B ditulis A union B, jadi tandanya U itu kepanjangan dari union. Nah, maka X di mana X elemen A atau X elemen B. Contoh yang mudah adalah di sini ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Dan himpunan B anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Maka A gabung B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Unsur ini diperoleh dari A dan B. Hanya yang kembar cukup ditulis sekali saja. Jadi 2 tidak usah ditulis 2 kali. 4 tidak usah ditulis 2 kali. Ya, karena 4 di atas dan di bawah sama. Itulah gabungan 2 himpunan. Yang berikutnya adalah irisan 2 himpunan. Nah, irisan 2 himpunan A dan B. Nih, irisan 2 himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Jadi irisan himpunan adalah himpunan di mana anggotanya diperoleh dari anggota A dan anggota B yang sama.
Dengan kata lain, ya, himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Ya, di sini contohnya adalah himpunan A, anggotanya A, B, C, D, E. Himpunan B, anggotanya A, C, E, G, I. Dari kedua himpunan A dan B ini, nah, terdapat elemen-elemen yang sama. Yang sama adalah A, C, sama E. Ya, jadi irisan dari kedua himpunan A dan B, anggotanya adalah A, C, E. Ini dia jawabannya. Ya, jadi A irisan B adalah A, C, E. Karena anggota A dan anggota B yang kembar atau yang sama adalah A, C, sama E. Paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan untuk operasi yang ketiga. Operasi yang ketiga adalah selisih dua himpunan. Seperti pada bilangan di matematika itu ada tambah, ada selisih. Nah, di sini himpunan itu mempunyai selisih. Oke, tambahnya mungkin tadi gabungan itu tambah, tapi selisih di sini kita lihat bedanya. Ya. Selisih dua himpunan adalah, ini dia, selisih dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A, tetapi yang tidak dimiliki himpunan B. Sekali lagi, selisih dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A, tetapi tidak dimiliki himpunan B. Secara matematika notasinya ini, ya. Nah, untuk lebih gampangnya kita lihat langsung contohnya. Himpunan A anggotanya A, B, C, D, E. Himpunan B anggotanya A, C, E, G, I. Kalau ada A dikurang B, maka himpunan yang ada di A tetapi tidak ada di B. Saya ulangi, himpunan yang ada di A, di A ini semua, tapi himpunan ini yang elemen tadi tidak ada di B. Nah, yang tidak ada di B itulah dia selisihnya. Jadi jawabannya B sama D. Nah, sekarang kalau dibalik. B dikurang A. Maka jawabannya kamu bisa lihat semua yang ada di B tapi jangan ada yang di A. Kira-kira apa? Yaitu G sama I. Nah, itu dia. Sorry, ini I-nya kecil. Nah, jadi kalau B dikurang A, maka kamu lihat semua yang ada di B, tapi yang tidak ada di A. Kalau yang ada di A jangan ditulis. Yang tidak ada di A kan hanya G sama I. Itulah selisih dua himpunan. Yang berikutnya adalah komplement himpunan. Komplement dari himpunan A adalah himpunan semua elemen dari himpunan semesta yang tidak ada di himpunan A. Jadi kalau ada komplement dari suatu himpunan, itu pasti berhubungan dengan himpunan semesta.
dan pasti diketahui semestanya, atau kamu harus tahu semestanya berapa. Jadi sekali lagi, komplement dari A adalah himpunan semua elemen dari himpunan semesta yang tidak ada di himpunan A. Lambang komplement itu dapat ditulis A pangkat 1 atau A pangkat C. C-nya itu asal kata dari complement. Bahasa Indonesianya komplement. Kita lihat contohnya. Ada himpunan A, anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Kalau saya tulis semua, 5, 7, dan 9. 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan himpunan semestanya adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 20. Kalian tahu bilangan ganjil kurang dari 20? Yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Oke. Nah, ini dia. Ya, ini tulisannya kegedean jadi ke bawah, langsung saya kecilin aja. Nah, itu dia. Jadi anggotanya sekali lagi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Itu semestanya. Jadi kalau ditanya A komplement, berarti adalah yang ada di himpunan semesta, tapi selain yang ada di A. Yang ada di A ini jangan ditulis, tapi ambil dari himpunan semesta. Paham ya? Itu untuk komplement suatu himpunan. Nah, operasi himpunan, jangan lupa tadi ada 4, gabungan 2 himpunan atau sering disebut dengan tambah, irisan 2 buah himpunan, selisih 2 himpunan, dan komplement dari himpunan. Itu kira-kira operasi himpunan. Nah, untuk pelajaran atau materi-materi yang lain, kalian bisa baca di buku paket, ya. Itu nanti banyak himpunan bagian bagaimana, terus nanti bagaimana cara menentukan diagram Venn dari sebuah soal cerita. Nah, di himpunan banyak sekali. Oke ya. Jadi untuk keterangan hari ini adalah himpunan atau operasi himpunan, saya rasa cukup. Kalau masih ada yang belum jelas, silahkan kalian tanya di WhatsApp ya, atau kamu boleh isi di kolom komentar. Baik, mungkin cukup sampai di sini ya. Mohon maaf kalau masih ada yang tidak pas atau belum jelas, karena situasinya belum bisa belajar dengan tatap muka. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.